Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal matematika, khususnya tentang topik trigonometri sebagai persiapan ulangan kalian. Jadi, seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam kolom deskripsi. Linknya kalian boleh download dulu, boleh print. Dan topik kali ini saya ambil dari kurikulum Edexcel Pearsons di chapter 6 buku Math Pure 2-nya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat soalnya seperti apa ya guys. Oke, ini adalah soal yang pertama. Jadi untuk soal pertama ini kita diminta menghitung without using calculator, jadi tanpa kalkulator uh, untuk nilai dari tangent 840 ya. Pertama kita coba gambarin diagramnya. Diagramnya itu kalau 840 itu berarti kan lebih dari satu putaran ya. 840 itu kalian boleh hitung. Ya, ini 360-nya ada berapa kali? Ini aja baru 720. Berarti kan perlu ditambahin 120. Nah, itu berarti sebetulnya dia tuh dua kali berputar, ya seperti ini. Ini satu kali, dua kali, dan yang ketiga itu dia di 120, itu berarti jatuhnya di kuadran 2, ya, seperti ini. Ya, ini jadi 120 derajat. Jadi, nilai dari tan 840 itu sebenarnya sama dengan tan 120, guys, ya. Kita tinggal mencarinya tan 120 itu nilainya berapa. Nah, karena ini di kuadran 2, nanti harus ingat ya, ini jadi basic trigonometriknya harus lancar juga nih. Jadi yang ini di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos, seperti itu. Nah, jadi tan 120 itu value-nya adalah tan 180 dikurangi 60 ya, kita pakai reference angle di sumbu X. Nah, nanti nilainya tan 60. Tan 60 itu kan akar 3. Ya, ini harus hafal juga nilai-nilai dari yang basic-basic special angle. Nah, cuma karena dia ada di kuadran 3, kuadran 2, kan tadi kuadran 2 itu kan sin. Jadi tan itu nilainya adalah negatif. Jadi masukin min akar 3. Jadi nilai tan 840 nilainya adalah min akar 3, seperti itu. Oke guys ya, jadi ini jawaban untuk yang nomor 1A. Sudah dapat ya? Lanjut, kemudian di nomor 1B ini nggak ada kaitannya dengan nomor 1A guys ya. Jadi nomor 1B itu kalian dikasih tahu bahwa tan theta adalah min 5/12, di mana theta adalah reflex angle. Nah, sebagai pengetahuan ya, maksudnya saya kasih tahu, ini common knowledge. Jadi kalian harus tahu kalau acute angle, sudut lancip, berbeda dengan obtuse, berbeda juga dengan reflect. Nah, kalau acute dia pasti di kuadran 1. Kalau obtuse dia di kuadran, sorry, obtuse dia di kuadran 2. Sedangkan kalau reflex dia bisa di kuadran 3 atau bisa di kuadran 4, guys. Nah, nilai tan theta ini negatif. Berarti, dan dia refleks kan, berarti antara kuadran 3 dan 4. Tapi itu sudah pasti kalau negatif nilai tan-nya, itu berarti dia ada di kuadran 4, guys. Nggak mungkin di kuadran 3, karena kuadran 3 itu nilai tan itu pasti positif ya, sesuai gambar diagram di kiri bawah sini. Kita tinggal menggambar segitiganya aja. Berarti nanti theta itu kan dia opposite per adjacent, ininya 13. Nah, kalian tinggal langsung hitung. Berarti nilai sin theta-nya itu adalah 5/13, sedangkan untuk nilai dari cos itu adalah 12/13. Karena dia ada di kuadran 4, berarti nilai sin itu negatif. Sedangkan cos-nya itu tetap positif, seperti itu guys. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 1B ya. Sin theta dan cos theta-nya masing-masing adalah demikian. Ya, silakan seperti biasa boleh dicatat, sorry. Boleh dicatat, dan kalau kalian ada pertanyaan boleh tanya di WA atau di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 guys. Oke, ini ada soal nomor 2, jadi kita diminta ini no decimal answer ya, berarti bentuknya kalau bisa, seperti ini sih hasilnya bagus ya. Kita coba hitung ya yuk, dari nomor yang A dulu ya, yang A saya jawab sebelah kanan. Nah, ini cos, saya jadikan semuanya dalam degree aja ya. Jadi kalian harus tahu Pi itu sebenarnya 180 derajat ya. V radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini artinya 5V/3 itu artinya cos 5 kali 180 bagi 3. Hasilnya adalah cos berapa ini guys? Cos 300. Dia ada di kuadran 4 guys. Nah, cos 300 ini value-nya kalian harus cari, berarti 360 dikurangi 60, berarti hasilnya sama dengan cos 60. Setengah guys. Ya. Kita coba cari lagi yang lain. Itu tan berapa tuh? 3V/4 itu berarti, oh sorry. Tan 3V/4 itu berarti tan
3 kali 180 bagi 4. Ini berarti tan berapa itu? Saya dapetin tan 135. Ini ada di kuadran 2. Berarti nanti hasil endingnya should be negatif. Jadi ini tan 180 potong 45 guys ya. Ini dipotong 45. Jadi ini hasilnya nanti adalah tan 45. Tan 45 adalah 1. Tapi karena dia di kuadran 2 nanti negatif 1. Sedangkan yang terakhir sin, aduh muat gak ya? Mudah-mudahan muat nih. Sin 7pi per 6 itu adalah sin dari 7 kali 180 bagi 6. Ini artinya sin 210 di kuadran 3 guys. Kuadran 3 dia pasti negatif. Jadi nanti hasilnya sin 180 tambah 30. Sin 30 adalah setengah. Jadi nanti ini min setengah kayak gitu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 2A, untuk nomor 2A ya, saya taruh di bawah sini aja, 2A, itu berarti cos itu kan setengah, tambah, berarti itu adalah min 1, dikurangi, kurangi berapa itu? Hasilnya min setengah ya. Oke, jadi ini ternyata pas dihitung hasilnya adalah 0 guys. Ya, bagus banget ya hasilnya untuk yang nomor 2B. Nah, ini masih ada space, mudah-mudahan masih muat untuk yang 2B-nya nih ya. 2B ya, kita tinggal langsung hitung aja sin 240 itu berapa. Sin 240 itu kan sebenarnya sin 180 tambah 60. Berarti nanti endingnya di sini kan sin 60. Sin 60 itu adalah akar 3 bagi 2, tapi jangan lupa dia harus tambahin negatif karena dia aslinya ada di kuadran 3, di mana nilai sin itu adalah negatif. Sedangkan tan 600 itu sebenarnya 360 tambah 240 kan. Itu berarti sama kayak tan 240, di mana tan 240 ini sebenarnya hitung lagi 180 tambah 60 ya, kalau nggak salah. Oke, berarti ini hasilnya tan 60. Dan ini di kuadran 3 kan ya. Ini kan jatuhnya di kuadran 3 dan hasilnya berarti akar 3 doang. Ya. Sedangkan untuk yang nilai cos, saya pakai warna lain nih, warna apa ya? Warna merah aja. Ini kan cos min 120 artinya kamu kalau min itu dia sebenarnya bacanya itu dia seperti ini. Ya. Itu artinya min 120 itu artinya sama dengan 240, itu sama aja. Ya, boleh kamu cari cos 240-nya. Dia di kuadran 3, itu berarti cos 180 tambah 60, hasilnya adalah cos 60, guys. Cos 60 ini setengah, tapi karena dia di kuadran 3, kasih negatif ya. Oke, jadi ini kita tinggal kaliin aja. Seperti ini. Oh, sorry ya, pentabnya mulai error nih. Jadi, ini hasilnya adalah minus kali minus, itu nilainya adalah plus ya. Jadi nanti hasilnya itu akar 9 di atas, dibagi bawahnya 4. Hasilnya adalah, saya dapetin itu adalah 3/4 guys. Ini untuk yang nomor 2B. Hasilnya adalah 3/4. Kalau yang tadi 2A hasilnya adalah 0. Ya, silakan ya. Boleh dicatat jawabannya seperti ini pembahasannya. Semoga cukup jelas ya. Nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3 guys. Nomor 3, kalian diminta untuk mensimplify. Mensimplify dari bentuk ini. Ya, kita coba jawab ya dari nomor yang 3A. Nomor 3A rasanya cukup mudah karena ini cos pangkat 4 sama cos pangkat 2-nya kalian boleh factorize. Jadi ini cos pangkat 2 5 theta dikali cos pangkat 2 dari 5 theta ditambah sin kuadrat dari 5 theta. Hasilnya di sini adalah 1, karena itu adalah bentuk identity. Ya, saya nggak jelasin identity ya. Ingat ya, identity itu kan rumusnya seperti ini. Ya, ini ditukar-tukar nggak masalah, karena sama aja kan penjumlahan. Ya, cos dulu atau sin dulu itu boleh. Nah, jadi sebenarnya jawabannya itu ini aja untuk nomor 3A. Sudah dapat. Lanjut guys, untuk yang bagian B. Nah, bagian B ini untuk mensimplify kamu harus kali apa ya, samakan penyebut atau denominatornya. Itu berarti seperti ini. Ya, 1 plus sin theta. Berarti yang sebelah kirinya itu dikalikan ya dengan penyebutnya yang ini. Kemudian yang sebelah sebelah kanannya jadi cos kuadrat theta seperti ini ya. Nah, itu dikali rainbow masuk. Jadi ini ada nanti 1 min sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta dibagi cos theta 1 plus sin theta kayak gitu.
Nah, apalagi yang bisa disederhanain nih, kalian bisa perhatikan bentuk yang ini nih. Bentuk yang ini saya kotakin biru, itu sebenarnya identity, tapi kita harus bentuk dulu. Ini kalau dikurung seperti ini ya, itu nanti jadinya bentuknya dia plus. Identity ya. Jadi ini cos theta 1 plus sin theta, guys. Identity-nya nilainya berapa? 1, guys. 1 kurang 1, bawahnya sama ya, saya nggak tulis lagi ya. 1 kurang 1 berapa? 0 ya. 0 dibagi berapapun, hasilnya akan 0 ya. 0 dibagi fungsi yang di bawahnya, nanti endingnya akan 0. So, di answer untuk yang nomor 3B, hasilnya adalah 0 ya, guys. Itu jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu soal pembuktian di nomor 4 ya. Ada 3 soal yang harus kalian coba kerjain. Jadi, di nomor 4A ini ya, kalian sudah ada nih ketentuannya ya. By using trigonometric identities, yang tan A dan yang rumus yang ini, kalian diminta untuk proving. Nah, kalau proving ini, berarti kita bisa mengerjakan dari salah satu ruas. Kita kerjain dari yang sebelah kiri dulu. Jadi, yang ini adalah kamu jabarin ya. Ini dijabarin, ini juga dijabarin. Jadi, itu menjadi 4 sin pangkat 2 ya. Saya hapus dulu ya. Dari 3 theta ditambah ini menjadi 2 kali kanan dan kirinya ini kan. Ini kalau kamu bingung kamu boleh pakai ini nih. Kamu boleh tulis dulu ini di kertas coret. Ini A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Sedangkan kalau yang A min B kuadrat, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Takutnya bingung kalau saya tulis langsung ya. Ini saya tulis langsung 16 sin 3 theta cos 3 theta dengan formula itu ya. Kemudian ditambah 16 cos kuadrat 3 theta. Semoga nggak bingung nih. Ini yang part pertamanya aja. Ya. Part yang keduanya nih kayaknya nggak muat nih. Muat nggak ya kalau saya tulis ke kanan nih ya? Mudah-mudahan muat ya. Jadi ini 16 sin pangkat 2 3 theta dikurangi 16 sin 3 theta cos 3 theta tambah 4 cos kuadrat 3 theta. Ya. Nah, kemudian ada yang bisa dicoret nih. Part yang warna biru hilang nih, boleh dicoret. Jadi sisanya adalah yang ya nggak bisa dicoret lah. Oke, nah saya pakai warna hijau. Ini yang sin sama yang sin gabung. Sedangkan untuk yang cos nanti bisa gabung dengan yang cos. Yang cos itu nanti jadi endingnya itu 20 cos kuadrat 3 theta. Sedangkan untuk yang warna hijau itu adalah 20 sin kuadrat 3 theta. Nah, 20-nya sama, guys. Itu artinya kalau 20-nya sama, 20-nya boleh di-factorize. Wah, bentuk apa ya ini ya? Ini adalah bentuk identity, guys. Ya, yang ini kan identity ya, sama dengan formula yang ini. Itu berarti nilainya 20 kali 1. Dan hasil adalah 20 ya. Jadi sudah proof. Terbukti ya untuk jawaban yang nomor 4A ini. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4B ya, pembuktian juga. Oke, jadi pembuktian kita coba kerjain dari yang file yang sisi yang sebelah kiri ya. Jadi kalau untuk membuktikan sebaiknya kamu kerjakan dari sisi yang lebih rumit gitu ya, yang bisa dikutak-kutik. Nah, ini berarti kamu bisa menghitung ya, ini tulis dulu 1 min sin X ditambah sin pangkat 2X. Nah, cos kuadrat X ini saya ubah aja. Ini kan cos kuadrat A itu kan 1 min sin kuadrat A. Nah, kita juga seperti itu. Jadi ini min, hati-hati ya, ini jadi 1 min sin kuadrat X, kayak gitu. Over, nah ini cos X-nya yang di bawah itu kalian boleh faktorkan. Jadi cos X 2 sin X negatif 1, kayak gitu. Kemudian kita coba hitung bagian atasnya dulu ya. Bagian atasnya jadi apa nih? 1 min sin X tambah, kita buka dulu itu kurungnya ya. Min 1 tambah sin kuadrat X. Bawahnya tetap ya, bawahnya tetap tidak berubah. Ini 2 sin X negatif 1. Bagian atasnya bisa di-cancel out. Yang ini dan yang ini, itu bisa cancel out. Jadi sisanya hanya sin pangkat 2X sama ini ya. Saya tulis sebelah kanan. Endingnya cuma ini. Sin pangkat 2X min sin X. Itu ada 2 ya, sorry. Nah, kayak gini. Ya, ini ada 2 ya. Dibagi cos X 2 sin X min 1.
Bagian atasnya, sin X-nya boleh di-factorize. Nah, sisanya adalah 2 sin X min 1. Waduh, bagian bawahnya nih kayaknya ada yang sama. Jadi, kalian boleh lakukan namanya cancel out, coret ya. Setelah dicoret, hasilnya adalah tinggal sin X per cos X, itu nilainya artinya sama dengan tan X. Jadi, ini juga sudah proof. Ini jawaban untuk yang nomor 4B ya. Silakan ambil waktu kalian buat catat ya. Pause video ini kalau kalian merasa perlu untuk pause, untuk mencatat dan cocokin jawabannya dengan kalian. Kita akan lanjut sebentar lagi ke nomor yang 4C. Nomor 4C, nah ini kan kalian diminta membuktikan ini penjumlahan pecahan. Jadi seperti biasa, kamu samain dulu denominatornya. Itu berarti sin 3X, 1 plus cos 3X, kayak gini. Berarti yang sebelah kiri, 1 plus cos 3X di kuadrat, yang sebelah kanannya sin kuadrat 3X, kayak gitu. Kemudian, ya yang atasnya mau nggak mau dijabarin, guys. Berarti jadi 1 plus 2 cos 3X tambah cos kuadrat 3X tambah sin kuadrat 3X ya. Yang bawahnya tetap sama, nggak ada perubahan. Nah, yang atas, ini yang warna merah nih, itu identity ya. Jadi 1 nilainya. Jadi 1 tambah 2 cos 3X tambah 1 over, ini sama bagian bawahnya. 3X. Saya lanjut tulis di sebelah kanan. Itu berarti 2 ya. Jadi 2 tambah 2 cos 3X. Ini sin 3X per 1 plus cos 3X. Nah, 2-nya di atas tuh boleh difaktorin. Dikeluarin artinya. Jadi 2 kurung buka 1 plus cos 3X. Nah, sama tuh dengan yang bawah tuh ya. Jadi kita boleh coret-coret lagi nih kayak gitu. Kayak yang tipe sebelumnya ya. Jadi sisanya itu tinggal, nih kalau dicoret-coret, sisanya hanya tinggal yang ini guys. Jadi ini sudah terbukti sama dengan yang sebelah kanannya ya. Jadi sudah proof juga. Jadi inilah cara mengerjakan atau proving identities yang involving with trigonometric identity ya. Semoga cukup jelas ya untuk yang nomor 4 ya. Kita lanjut ke bagian nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6 ini adalah tentang bagian solving atau equation. Ya. Tapi nomor 5, kamu diminta ngebuktiin dulu. Nah, kita buktiin dulu di nomor 5-nya. Itu caranya kamu pindahin nomor 5-nya itu ke sebelah bagian kiri. Jadi ini 1 min 2 sin pangkat 2, pangkat 2 ya. 3X min cos 3X kayak gitu. Sama dengan 0. Nah, ini karena endingnya itu diminta semuanya in terms of cost, berarti kamu harus buka nih. Bagian yang ininya nih kamu harus buka. Ini adalah 1 min cos kuadrat 3X kayak gitu ya. Pakai rumus identity. Dikurang cos 3X sama dengan 0. Kamu kalikan rainbow, ini jadinya min 2 plus 2 cos kuadrat 3X min cos 3X sama dengan 0. Nah, 1 min 2 kan min 1. 2 cos kuadrat 3X min, cos 3X sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini berarti sudah proof nih. Ya, ini tinggal dirapikan aja bentuknya. Min 1 sama dengan 0. Jadi ini sudah proof ya. Sudah sesuai ya, ini sudah proof. Nah, kemudian yang 5A sudah selesai, tinggal yang B itu kamu diminta untuk solving. Tapi hati-hati ini harus dalam radian, guys. Nah, ini berarti kamu coba factorize dulu ya. Cos dari 3X, ini berapa nih? Ini cos 3X. Ini berarti 1 tinggal dilihat ya. Ini min 1 seperti ini yang, ini yang plus 1, guys. Ini yang plus. Kalau kamu ngerasa bingung faktorinnya, kamu boleh misalin aja kayak gini. 2A kuadrat min A min 1 gitu loh. Anggap aja A itu sama dengan cos 3X gitu guys. Jadi nanti hasilnya kan 2A plus 1 A min 1. Kayak gitu. Ya, dengan cara ini kamu bisa dengan mudah mencari faktor-faktornya. Ya, jadi bisa ya ketemu ya, ini kan 2 kuadrat min 2 ya. Ini rasanya udah bisa ya, kamu boleh pakai permisalan seperti ini, itu juga boleh. Nah, berarti didapat nilai cos-nya itu berarti cos 3X-nya equals to negative half atau cos 3X-nya equals to 1. Dan ini kamu harus cari dua-duanya. Nah, ini harus menggunakan persamaan rumus yang trigonometrik yang ada di kanan bawah, tapi lihat yang cos-nya aja. Nah, saya bantu ditulis dulu ya. Berarti ini kan cos 3X sama dengan, ini kan cos 0. Kalau yang min setengah ini, berarti kan cos 3X itu nilainya cos
negatif 6, oh sorry, boleh tulis aja 120 ya, dia dikeluaran 2 itu juga boleh. Oke, jadi kita coba solving dulu yang mana nih? Sebenarnya yang paling gampang tuh yang kanan. Yang kanan ini nih gampang banget nih. Jadi, saya coba solve yang itu ya, yang 3X itu berarti sama dengan 0 plus K kali 360. Ya, yang ini kita pakai rumusnya. Yang kalau yang bawah nggak usah dipakai, karena itu min 0 sama aja endingnya ya. X ini saya bagi 3 dahulu, jadi 0 tambah K kali 120. Kalian tinggal coba nilai K-nya ya guys. K-nya kalau misalkan dari 0, misalkan 0 itu nilai X-nya adalah 120 derajat, nilai K-nya 1, sorry, kalau K-nya 0, X-nya 0 guys, sorry ya. Ini K-nya kalau 1. Tinggal dimasukin ya, K-nya itu 1, K-nya sekarang kalau 2, ini 240, kalau K-nya 3 itu adalah 360. Dijadikan radians, itu kalian tinggal kalikan aja dengan V per 180 ya, harusnya nggak ada masalah. Di sini nanti saya dapetin hasilnya adalah 2V per 3, yang ini adalah 4V per 3, yang ini adalah 2V. Ya, kayak gitu. Ups. Kemudian untuk yang solve yang sebelah kirinya belum nih. Nah, ini harus dicoba pakai dua cara ya. Jadi yang pertama ini 3X sama dengan 120 plus K kali 360. Sedangkan untuk yang sebelah kanan 3X sama dengan ini saya masukin min 120 plus K kali 360. X ya saya bagi 3 berarti ini 40 plus K kali nanti ini 120. X sama dengan min 40 plus K kali 120. Seperti biasa tinggal dimasukin nilai K-nya ya. Kalau K-nya ini misalnya 1, berarti nilai X-nya itu adalah 160 derajat atau diubah ke dalam radian hasilnya 8 per 9 pi. Kalau nilai K-nya itu 2, masukin nanti X-nya nanti didapat 280 atau 14 per 9 pi ya. Ini nggak urut ya guys ya. Ada lagi, kayaknya udah nggak bisa. Kemudian kalau yang di sebelah kanan nanti nilai K-nya itu kalau 2, nanti X-nya itu, ini K-nya 2, X-nya adalah 200. Kalau K-nya itu nilainya 3, X-nya adalah 320. Diubah ke dalam radian, ini hasilnya adalah 10 per 9 pi. Yang ini hasilnya adalah 16 per 9 pi. Seperti itu. Jadi jawabannya, solusinya itu, kamu harus urutin. Dari yang ini. 3, terus yang ini, ada 4. Dari yang paling kecil, guys. Ya, saya nggak tulis, udah nggak muat nih. Ya, jadi kalian harus urutin dari yang paling kecil, guys. Ya, jadi tulis aja. Solusinya adalah, sorry. Solusinya itu dari yang paling kecil, guys ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar itu 2pi ya. Seperti itu, diurutin paling kecil. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 5A dan nomor 5B ya. Ini yang B-nya mulai dari sebelah sini. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa mengerti ya kalian ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ini soal terakhir. Nah, ini ternyata saya lebih suka karena dalam bentuk derajat ya. Ada beberapa metode sebenarnya banyak ya, tapi dalam konten kali ini, di konten-konten saya sebelumnya juga saya ngejelasinnya dengan formula seperti ini ya. Oke, jadi tan, ini kita langsung tulis saja, tan 4 theta plus 20, itu tan berapa yang min akar 3? Jadi saya dapatin itu adalah min 60. Dengan formulanya langsung kita tulis seperti ini guys. Min 60 plus K kali 180. Kamu pindahin ruas. Jadi ini 4 theta, ini jadi min 80 plus K kali 180. Kita coba bagi 4 semua. Jadi min 20 plus K kali 45. Ini adalah nilai persamaannya. Nah, ini harus kamu coba nih guys. Ini kamu harus coba pelan-pelan ya. Karena dia intervalnya cukup jauh nih. Jadi setelah saya coba-coba, nilai K-nya itu dari itu min 3 ya. Kalian harus coba-coba semua. Ya, terus dicoba. Jadi ini nilai tetanya masing-masing nanti akan didapat ya. Kalian harus coba-coba. Kalau min 3 itu saya dapetin hasilnya min 155. Kalau yang ini min 110. Kalau yang ini nanti min 65. Kalau 0 itu kan min 20. Yang ini nanti hasilnya adalah 25. Kalau nilai K-nya 2, nanti tetanya berapa? K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5. Nanti sampai K-nya 6 nih kalau nggak salah. Cukup banyak ini memang. Oh, sorry. Ini cukup banyak. Nilai tetanya kalian harus cari semua. Ini 2. 250. Pakai kalkulator aja guys ya. Kan ulangannya boleh pakai kalkulator.
Kalau kaknya 2 itu nilainya ini 70. Kemudian 115. Kemudian 160. Dan terakhir di sini adalah 205, guys. Ya, jadi solusinya kamu tulis dari yang bawah dari yang min 155 yang paling kecil sampai yang ke paling besar seperti itu, ya. Formatnya kalian boleh tulis solution kurung kurawal min 155 min 110 titik-titik sampai endingnya yang paling besar 250, ya. Oke, guys. Bagaimana jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di dalam kolom komentar ya. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan trigonometrik ya. Semoga kalian juga bisa prepare dengan baik. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.